Masalah ekonomi membuat seorang pria di Palembang nekat mencuri motor. Dua pencuri di Palembang tertangkap saat warga curiga dengan karung yang dibawanya. Ziarah kubur jelang Ramadan di Palembang tak seramai tahun sebelumnya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali Kompas Sumbaksel hari ini, saudara. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan diringkus unit Reskrim Polsek Seberang Ulus 1 usai mencuri sepeda motor dengan menendang stang. Pelaku nekat beraksi karena alasan ekonomi. Tegar, warga Kecamatan Seberang Ulus 1, tak berkutik saat ditangkap polisi. Ia mencuri motor yang terparkir di depan taman kanak-kanak di wilayah tersebut. Cara pelaku menendang stang motor korban hingga rusak, lalu mendorongnya kabur. Kapolsek Seberang Ulus 1 menjelaskan ini aksi pertama pelaku. Pelaku melihat ada kesempatan motor diparkir di tempat sepi. Setelah mencuri, motor korban dijual ke penadah dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdapat korban memarkirkan kendaraannya sendirian di pinggir jalan dan pelaku lewat dan langsung mengamankan motor tersebut dengan cara menendang bannya sehingga stangnya menjadi lurus dan langsung dibawa lari. Polisi masih mengembangkan kasus untuk menangkap penadah barang curian pelaku. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua pelaku pencurian di Palembang, Sumatera Selatan kepergok warga saat membawa kabur hasil curian. Pelaku beraksi menggunakan sepeda motor, membawa karung untuk mengangkut barang-barang dari rumah korban. Dua pelaku pencurian Rizky Regian dan Saripah Seha ditangkap warga saat akan membawa kabur hasil curian. Keduanya kini diamankan di Polsek Sukarami, Palembang. Aksi pencurian terjadi pada sebuah rumah di perumahan Gria Cipta Permai, Jalan SMB 2, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang. Dari pengakuan pelaku pada polisi, mereka berkeliling menggunakan sepeda motor untuk mencari rumah yang tidak terkunci. Saat menemukan target, Rizky masuk dalam rumah dan mengumpulkan barang curian ke dalam karung, sementara Saripah menunggu di luar. Namun saat akan kabur, mereka dipergoki warga. Salah satu warga melihat pelaku membawa karung mencurigakan, lalu meneriakinya hingga mengundang perhatian warga lain. Pelaku ditangkap sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Berhasil melakukan pengungkapan perkara 363 dengan modus mereka ini melakukan mapping terlebih dahulu terhadap rumah-rumah yang dinilai kosong, kemudian baru mereka melancarkan aksinya. Tapi uniknya ini dilakukan oleh dua orang, yang satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka berdua bekerja sama. Jadi berhasil kita amankan untuk sementara dari hasil pendalaman dan pengembangan dari penyidik kita bahwa sudah ada 3 TKP yang mereka melancarkan aksinya. Bersama pelaku, polisi menyita peralatan rumah tangga, komponen sepeda motor, dan berbagai barang lainnya. Kini keduanya harus menjalani proses hukum di Polsek Sukarami, Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemungutan suara ulang Pilkada 4 Lawang dinilai rawan, saudara. Bawaslu Sumsel akan memperketat pengawasan di setiap tahapannya. Teknis pelaksanaan PSU, Bawaslu Sumsel masih menunggu dari KPU. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pemungutan suara ulang Pilkada 4 Lawang, Bawaslu Sumatera Selatan masih menunggu teknis pelaksanaan dari KPU Provinsi. Untuk memastikan proses berjalan lancar, Bawaslu akan memperketat pengawasan di setiap tahapan. Ketua Bawaslu Sumsel menegaskan, seluruh tahapan PSU berpotensi rawan dan dapat memicu gejolak di masyarakat, terutama saat debat publik dan rekapitulasi suara.
Selain itu, supervisi dan pembinaan pada jajaran pengawasan di daerah juga akan dilakukan. Beberapa hari ke depan, mereka akan turun langsung ke Kabupaten Palawang untuk memeriksa perencanaan PSU yang sedang disiapkan KPU setempat, termasuk kemungkinan perubahan jumlah daftar pemilih tetap. Nanti pada saat pendaftaran, verifikasi, kita kan benar-benar mengawasi, artinya harus teliti dan memperhatikan kondisi, karena itu ada potensi ketika ada permasalahan, satu, kedua secara administrasi, ketiga ini Kabupaten Palawang ini kan karakternya punya karakter tersendiri, jadi ada potensi internal, gejolak masyarakat dan lain-lain juga, itu menjadi atensi kita pada proses pengawasan nanti. Bawaslu juga berkoordinasi dengan Badan Ad Hoc untuk regulasi panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara, guna menentukan apakah petugas lama akan dipertahankan atau direkrut ulang. Reski Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Memasuki bulan Ramadan 2025, pemerintah Kota Palembang melakukan pemeriksaan ketersediaan kebutuhan pokok di pasar. Langkah ini untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok aman selama bulan puasa. Sekretaris Daerah Kota Palembang bersama organisasi perangkat daerah dan BPOM Palembang memeriksa salah satu pasar modern di Jalan Veteran. Dalam pemeriksaan mereka mengecek stok beras dan daging yang dijual. Stok beras premium untuk Ramadan aman dengan harga bervariasi antara Rp15.900 hingga Rp22.000 per kilogram. Sementara stok daging ayam juga mencukupi, yang harganya mulai Rp41.900 hingga Rp246.000 per kilogram, sesuai jenis dan bagiannya. Pemkot Palembang meminta masyarakat tidak khawatir kehabisan kebutuhan pokok. Pemerintah memastikan pasokan di pasar modern dan tradisional tetap tersedia. Selain itu, Pemkot juga menggelar pasar murah di setiap kecamatan. Yang pasti untuk mengendalikan harga, karena kita ketahui bahwa di bulan puasa ini masyarakat berkeinginan, kadang masyarakat ini bukan karena kebutuhan, karena keinginan, berarti buying lah dari orang itu satu, ya, sehingga jadi barang-barang basah itu sudah ganti, jadi prinsip ekonomi berjalan, barang permintaan meningkat, barang yang kurang. Kita jangan sampai seperti itu di Kota Palembang ini. Warga berharap stok kebutuhan pokok aman selama Ramadan, serta harga tetap stabil dan terjangkau. Stabil aja ya, stabil, terus kemudian stoknya tetap ada, jangan nanti stoknya nggak ada, harganya malah naik gitu. Sekda Kota Palembang juga memeriksa salah satu gudang sembako di daerah Padang Selasa, Bukit Lama, untuk memeriksa ketersediaan beras dan minyak goreng. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu menjelang Ramadan, Dinas Perdagangan Kota Palembang menggelar pasar murah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam kegiatan ini, minyak kita dijual di bawah harga eceran tertinggi. Warga Seberang Ulu 2 Palembang mendatangi pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan Kota Palembang di halaman kantor Camat Seberang Ulu 2, Kamis 25 Februari 2025. Sejak pagi, antrean sudah terjadi karena banyak warga khawatir kehabisan stok kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Dalam operasi pasar ini, minyak goreng minyak kita dijual seharga Rp14.700 per liter, lebih murah dari harga pasaran, namun dibatasi maksimal 2 liter per orang. Beras juga tersedia dengan harga Rp126.000 per 10 kg, di bawah harga eceran tertinggi. Selain itu, kebutuhan lain seperti cabai merah dijual Rp50.000 per kilogram. Pasar murah merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang dengan 40 distributor guna menekan inflasi dan membantu meringankan beban masyarakat menjelang Ramadan. Nah, yang menjadi unggulan saat ini adalah minyak kita. Jadi minyak kita itu kalau kita lihat di pasaran kan harganya biasanya di atas capnya itu kan Rp15.700. Nah, di pasar biasanya jual Rp17.500, Rp18.000. Nah, di pasar murah ini harga minyak kita itu dijual dengan harga Rp14.700 per liternya. Itu jadi di bawah cap dan jelas di bawah harga pasar jauh. Warga terbantu dengan operasi pasar. Mereka bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah dibanding pasar. Wah, hebat sekali, positif sekali kalau setiap ini kan membantu masyarakat luas lah, tanpa
tanpa milih-milih golongan gitu. Jadi sangat membantu kegiatan ini. Ibu belanja apa aja ini? Ini lumayan, mie, minyak, sirup, gula, itulah. Itu harganya sendiri dari pasar-pasar tradisional itu gimana harganya? Lebih ringan yang di sini. Oh, lebih ringan. Lebih ringan. Oh, jauh bedanya jauh nggak Bu? Lumayan. Kalau untuk beli sekalian itu lebih ringan. Nah, jadi uangnya bisa hemat untuk yang lain. Operasi pasar akan terus digelar secara bergilir di setiap kecamatan selama 18 hari ke depan hingga menjelang Idul Fitri. Yudi Keswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda kami akan kembali lagi saudara. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Bengkulu. Inilah rekaman kamera pemantau saat kedua orang pria nekat melakukan upaya perampokan kepada karyawan agen perbankan di Sidomulyo, Lampung Selatan, Lampung. Kedua pelaku tampak datang untuk melakukan transaksi, namun tiba-tiba mengancam korban dengan pisau. Beruntung korban berani memberontak dan melarikan diri sambil mencari pertolongan. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar dan menangkap hingga menghajar kedua pelaku. Dua pelaku ini datang, cek saldo, terus yang satu pelaku ini masuk ke dalam, terus nggak lama langsung ngeluarin senjata tajam, langsung nyekap. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan kedua pelaku demi menghindari amukan warga yang semakin tak terkendali. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 senjata tajam, 1 unit sepeda motor, dan kartu ATM. Modusnya saat itu dengan salah satu pelaku berpura-pura akan mengambil uang dengan menggunakan ATM, kemudian salah satu pelaku lainnya mencoba masuk ke dalam briling dan melakukan penyekapan ya, dengan mengancam menggunakan golok kepada korban dan memaksa korban untuk memberikan uang. Nah, pada saat itu korban langsung melakukan perlawanan ya, kemudian dengan berteriak. Kemudian pelaku melarikan diri. Ada teriakan dari korban, mengundang masyarakat hadir datang, kemudian masyarakat berhasil mengamankan 2 pelaku. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku nekat melakukan perampokan lantaran kebutuhan ekonomi. Kini kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tuku Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Suprapto, warga Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung ini harus berjalan dengan tertatih kesakitan lantaran 2 kakinya terpaksa dihadiahi timah panas oleh polisi karena melawan dan berupaya kabur saat akan ditangkap. Suprapto merupakan seorang residivis yang sudah 4 kali masuk bui dan kini kembali berulah melancarkan aksi pencurian di sebuah ruko dan rumah kosong. Pelaku mengaku hasil pencuriannya digunakan untuk membeli narkoba hingga judi online. Maling rongsokan Pak bersih ini. Maling apa? Rongsokan. Rongsokan, rumah bobol rumah juga? Iya Pak. Bobol rumah, apa saja? Lembaga gitu Pak, kabel, terus besi. Elektronik juga? Elektronik. Nah. Polisi menyebut bahwa pelaku sudah lebih dari 5 kali melancarkan aksi pencurian di beberapa lokasi. Pelaku juga sudah masuk dalam daftar pencarian orang dengan perannya sebagai otak pencurian. Kejadiannya di tanggal 14 November tahun 2024 di
ruko kosong yang ada di wilayah Pesawahan, Kelurahan Pesawahan. Dari tim penyidik sebelumnya sudah melakukan penangkapan pada salah satu pelaku. Dan yang kemarin ini kami lakukan penangkapan, ini adalah otak daripada peristiwa curat tersebut. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kembali mendekam di sel tahanan, serta dijerat pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Pak, itu ada di kaki. Kenapa setelah saya lewati cegat ini kelihatan? Kenapa kekerasan kamu? Video kekerasan kamu. Kekerasan ini ya. Nih. Viral, seorang sopir mobil sengaja merekam 2 oknum anggota Dinas Perhubungan yang diduga akan melakukan pungutan liar saat melintas di Jalan Raya Kota Gajah, Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung. Sang sopir merasa panik ketika mobil yang dikendarainya tiba-tiba dihentikan. Kedua oknum anggota Dishub tersebut langsung kabur setelah mengetahui aksinya direkam. Mengetahui video viral itu, Polres Lampung Tengah pun melakukan penyelidikan dan akan menindak tegas 2 oknum pegawai Dishub jika terbukti bersalah. Sepintas kalau kita tanya memang belum terjadi itu. Hanya mungkin terjadi miskomunikasi di sana, jadi terjadi peristiwa itu. Jadi semuanya masih kita dalami juga. Hari ini nanti korban maupun pelapor yang lain akan, kalau memang ada, akan kita kumpulkan dan akan kita periksa juga dari pihak pelaku ataupun dari oknum Dinas Perhubungan. Polisi mengimbau warga khususnya para sopir yang melintas di jalan lintas Sumatera, khususnya di wilayah Lampung Tengah, untuk berani melapor jika menemukan adanya oknum petugas yang melakukan pungutan liar. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Dalam sepekan terakhir, Satres Narkoba tangkap 7 orang bandar narkotika. Salah satu di antara pelaku merupakan ibu rumah tangga. Ketujuh pelaku berinisial T, S, P, M, B, I, dan H kerap mengedarkan barang haram tersebut di wilayah kota Bandar Lampung. Dari pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti diantaranya lebih dari 200 gram sabu-sabu dan 97 butir pil ekstasi yang dirupiahkan mencapai nilai 250 juta rupiah. Ini barangnya, ini 50, ini sekitar 50 ya, 150-an. Kemudian 90 ekstasi. Itu digunakan di wilayah Bandar Lampung. Jadi memang menjadi pekerjaan rumah bagi bukan cuma Polri, tapi juga pemerintah kota dan semua pihak terkait, bahwa Bandar Lampung menjadi target atau sasaran dari peredaran narkotika ini. Jadi kalau ini kita biarkan, maka generasi muda penerus bangsa di Bandar Lampung ini akan menjadi korban. Para pelaku dipersangkakan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan Gubernur dan Wakil Gubernur Helmi Hasan dan Mi'an tak akan mendapat sambutan khusus setibanya di Bengkulu pasca pelantikan kepala daerah serentak oleh Presiden Prabowo. Hal ini dikarenakan efisiensi anggaran yang membuat anggaran daerah difokuskan untuk pembangunan dan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Pasca pelantikan, Helmi Hasan dijadwalkan akan langsung bergabung untuk mengikuti retreat kepala daerah di Magelang. Sementara wakilnya Mi'an diagendakan akan menjalani serah terima jabatan sekaligus rapat paripurna perdana. Atau rasionalisasi anggaran nasional, maka kita tidak ada kegiatan-kegiatan yang berlebihan dalam rangka penyambutan itu. Untuk retreat di Magelang mungkin? Retreat Magelang insya Allah schedule yang kami terima, agenda Bapak Gubernur dan dengan seluruh kepala daerah yang dilantik pada tanggal 20 Februari itu akan berangkat langsung ke Magelang, dan insya Allah pada tanggal 21 Bapak Gubernur kita akan langsung mengikuti pendidikan di Magelang.
Sebelumnya Helmi Hasan telah melarang kepala OPD di lingkup Pemprov Bengkulu untuk membuat karangan bunga ucapan dan juga baliho selamat atas pelantikan dirinya. Ia meminta agar dana tersebut dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Dari data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, hingga saat ini kasus positif penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak sapi mencapai 260 ekor. PMK menyerang ternak di 5 wilayah di Provinsi Bengkulu, dengan kasus terbanyak berada di Kabupaten Bengkulu Selatan mencapai 170 ekor. Pemprov Bengkulu saat ini sudah menerima 9.650 dosis vaksin dari pemerintah pusat untuk disalurkan ke kabupaten kota yang terdampak kasus tersebut. Penyuntikan vaksin PMK akan difokuskan pada ternak sapi yang belum terkonfirmasi positif PMK agar kasus PMK dapat ditekan. Vaksin kemarin awal bulan kita sudah menerima 1.000 dosis dan itu sudah kita distribusikan ke Kompleks Rumah. Alhamdulillah 1.000 itu sudah 100% terlaksana. Itu dilaksanakan di kecamatan-kecamatan dan desa yang belum tertular. Nah, sedangkan kemarin kita dapat lagi 9.000 dosis vaksin dan itu juga sudah kita distribusikan ke kabupaten kota. Peternak diimbau untuk selalu memantau kesehatan hewan ternak mereka dan terlebih dahulu tidak melepas liarkan hewan sebagai antisipasi penyebaran PMK. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Dari jumlah pendaftar mencapai 1.645 honorer, BKD mendata ada sebanyak 202 honorer yang tak lolos verifikasi administrasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 Pemprov Bengkulu. Ratusan honorer yang tak memenuhi syarat itu dikarenakan adanya kesalahan berkas pendaftaran sehingga tak bisa diverifikasi oleh BKD. Meski dinyatakan TMS, pendaftar masih bisa mengajukan sanggahan hasil verifikasi hingga batas waktu yang ditentukan. Namun jika hasilnya tetap dinyatakan TMS, honorer dipastikan tak akan bisa mengikuti pengangkatan P3K paruh waktu. Yang paruh waktu itu sebutan ketika memang mereka sudah melalui semua tahapan seleksi. Nah, ini kan dia tidak lolos di semua tahapan seleksi dan dinyatakan TMS, lalu kemudian di masa sanggahnya juga ternyata tertolak masa sanggahnya, tentu kan masa sanggah tertolak ini berdasarkan semua pertimbangan dan keputusan yang dibawa di pleno Panselda. Pelamar diminta memanfaatkan masa sanggah untuk memperbaiki administrasi mereka yang salah agar dapat mengikuti proses selanjutnya. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Warga menyerbu bazar pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Bengkulu di halaman kantor Dekranasda. Di bazar pasar murah ini tersedia berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras, gula pasir, hingga tepung dan pangan segar, seperti daging ayam, bawang, dan cabai. Seperti cabai merah dijual Rp30.000 per kilogram, jauh dari harga pasar yang menyentuh Rp50.000 per kilogram. Selain itu, daging ayam potong juga dijual murah Rp25.000 per kilogram, dari harga pasar Rp30.000 per kilogram. Beli cabai, kalau cabai kan biasanya di pasar itu kalau harga sekarang itu 45 ya, seperempat itu biasanya 13.000. Nah, ini sekilonya 30.000. Memang jauh lebih murah di sini ya. Lebih murah, makanya sekarang banyak yang belanja sini. Nah, di sini kan 3 hari ini, mungkin besok belanja lagi. Nah, dengan adanya pasar murah ini sangat membantu kami yang lagi kelepotan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Harapan kedepannya seperti apa ya? Apakah mungkin akan harapan saya ke depan mudah-mudahan bazar murah ini berkesinambungan diselenggarakan. Karena apa, ini sangat menguntungkan ibu-ibu yang kondisi saat ini keuangannya memang lagi sangat seret. Bazar pasar murah ini digelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan sekaligus menekan harga bahan pokok yang biasanya naik pada momen bulan Ramadan. Sekarang pemerintah Provinsi Bengkulu membuka pasar murah. Tadi saya sudah beli cabai 1 kilo, kalau di pasar 50.000, saya beli 30.000. Yang pasarnya begitu. Ayo cepat.
ya cepat datang ke sini. Selagi stok masih banyak. Sehari aja, Pak? Hah? Sehari aja ini? Apa? Satu hari aja. Operasi pasar Hari. ya. Siap. Pasar murah ini digelar selama 3 hari dan berpusat di halaman kantor Dekranasda Bengkulu. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan momen bazar pasar murah ini untuk membeli kebutuhan pokok mereka. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi informasi dari Lampung dan Bengkulu, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami. Reski Oktora masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Palembang mulai beroperasi. Dapur ini akan menyediakan makanan bergizi gratis bagi siswa di 10 sekolah sasaran di Kecamatan Ilir Timur 3. Palembang kini memiliki tambahan satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk mendukung program makan bergizi gratis. Sebelumnya 2 dapur telah beroperasi di Kecamatan Ilir Barat 1 dan Sukarami. Dapur SPPG Kecamatan Ilir Timur 3 mulai beroperasi sejak 17 Februari di bawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Gani Nusantara. Sebagai mitra Badan Gizi Nasional, yayasan ini telah melalui proses pendaftaran dan verifikasi kelayakan. Daftar dulu ke link mitra BGN, itu pun prosesnya panjang, harus diverifikasi dulu, dapurnya juga harus standar yang sudah ditentukan oleh BGN langsung. Dapur ini melayani distribusi makanan bergizi untuk 10 sekolah di Kecamatan Ilir Timur 3, mencakup 3.253 siswa. Sekolah-sekolah sasaran ditentukan BGN berdasarkan kedekatan lokasi dengan dapur. Selain itu, BGN juga memastikan standar kebersihan dan keamanan makanan, mulai dari proses memasak hingga pencucian wadah makanan. Itu dia radius, Bang. Radiusnya itu kurang lebih 6 km. Tapi yang kita cover yang terdekat dari dapur terlebih dahulu. Ya, kalau dari BGN sendiri itu selalu pengawasan, mulai dia dari persiapan sampai dengan distribusi dan kembali ompreng kembali. Dengan beroperasinya dapur SPPG Ilir Timur 3, ada 20 sekolah di Palembang yang mendapatkan manfaat dari program MBG. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjajaki kerjasama pendidikan dengan Timur Leste. Rencana ini mencakup pertukaran guru dan pelajar sekolah menengah kejuruan di Palembang sebagai langkah awal kolaborasi. Dinas Pendidikan Sumatera Selatan memanfaatkan kunjungan Sekretaris Negara Pendidikan Dasar dan Menengah Timur Leste untuk membahas potensi kerjasama. PLT Kepala Dinas Pendidikan Sumsel mengungkapkan selain pertukaran pelajar dan pengajar, peluang kerjasama di bidang lain juga sedang dipertimbangkan. Pertukaran pelajar dan tenaga pengajar diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengalaman. Pasti mereka tukar pelajar, salah satunya tukar pelajar antara Tunas SMK Tunas Harapan dengan Kementerian Pendidikan di sana, termasuk juga pertukaran guru ya. Itu akan rencananya dimulai kapan, Pak? Untuk pertukaran pelajar dan guru tersebut? Mereka sudah jalan tanda tangan MOU-nya ya. Dan mungkin ke depannya secepatnya mungkin mereka melakukan pertukaran. Sekretaris Negara Pendidikan Dasar dan Menengah Timor Leste menilai kerjasama sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di negaranya. Bukan masalahnya baik atau tidak, tapi visi yang ada di kepala sekolah, di mana pernah dia menceritakan sekilas pada saya di Jakarta, saya tertarik dengan apa yang dia sampaikan pada waktu itu. Makanya undangan yang dia berikan kepada saya, langsung saya ke sini untuk melihat secara langsung. Besok kami akan berkunjung ke sekolah. Kunjungan delegasi Timor Leste menjadi langkah awal kedua negara memperkuat hubungan di bidang pendidikan. Jika terrealisasi, diharapkan memberikan manfaat bagi pelajar dan tenaga pendidik kedua negara. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Pelaksanaan ibadah haji 2025 saudara memasuki tahap pelunasan. Hingga saat ini calon jemaah di Sumatera Selatan telah menyelesaikan biaya perjalanan ibadah haji sekitar 50%. Kota Palembang tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pelunasan tertinggi. Pelaksanaan ibadah haji 2025 memasuki tahap pelunasan. Hingga saat ini 3.522 dari total 7.012 calon jemaah di Sumatera Selatan telah menyelesaikan biaya perjalanan ibadah haji atau sekitar 50%. Kota Palembang tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pelunasan tertinggi dibanding daerah lain di Sumsel. Tahap pelunasan BP sejak 14 Februari hingga 14 Maret 2025. Calon jemaah yang belum menyelesaikan pembayaran hingga batas waktu tersebut masih memiliki kesempatan dalam pelunasan tahap kedua. Pelunasan tahap kedua diperuntukkan untuk calon jemaah yang mengalami kendala sistem pada tahap pertama, penggabungan mahram, pendamping jemaah, lansia atau disabilitas, serta jemaah cadangan. Itu untuk yang melunasi sudah berjumlah 3.522 orang, terdiri atas 3.459 jamaah reguler dan 63 jamaah lansia. Untuk akhir pelunasan itu pada tanggal 14 Maret 2025. Jadi kami harapkan bagi jamaah yang sudah keluar istitoahnya agar segera melunasi ke Bank BPS BPIH, kemudian langsung melapor ke Kementerian Agama Kabupaten Kota di tempat jamaah itu berdomisili. Sesuai keputusan Presiden nomor 6 tahun 2025 tentang biaya haji, besaran biaya perjalanan ibadah haji untuk embarkasi Palembang ditetapkan sebesar Rp54.411.751 per jemaah. Pemberangkatan kuota pertama jemaah haji tahun ini dijadwalkan pada 2 Mei 2025. Muhammad Reza Palhevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Meski ziarah kubur tetap ramai, ada yang berbeda pada tahun ini. Jumlah peziarah dan penjualan bunga tabur sedikit menurun dibandingkan tahun 2024. Namun semangat untuk mengenang leluhur dan menyambut Ramadan tetap terasa kuat di TPU Kamboja dan Puncak Sekuning Palembang. Sebelum Ramadan, warga di Palembang melakukan ziarah ke makam keluarga. Salah satu tempat pemakaman umum di kota ini, Kamboja dan Puncak Sekuning. Beberapa lokasi tempat warga melakukan ziarah. Mereka datang bersama keluarga untuk membersihkan makam, menabur bunga, dan membaca doa. Berziarah di sini menjelang puasa, kita berziarah ke tempat ke makam orang tua, nenek, buyut, kakak kita di sini. Apa, Mak? Jadi kita bersih-bersih tempatnya. Kita beri kembang biar tempatnya wangi, bersih kayak gitu kan. Nah, jadi kegiatan ini cuma ada setahun sekali aja di sini. Untuk keluarga yang sudah mendahului kita, nenek moyang kita kayak gitu kan. Di antara warga ada pengantin baru yang berziarah untuk memperkenalkan keluarga kecilnya pada almarhum orang tua. Ya, biasanya ini udah jadi tradisi kita setiap tahunnya. Cuman kan ini sekarang kita udah berkeluarga, jadi ngajak suami di sini. Ngenjengin papa. Ngenjengin papa ya? Iya, ke tempat papa. Oke. Ziarah ini membawa tambahan penghasilan bagi pedagang bunga tabur di sekitar pemakaman. Momen seperti saat ini, penjualan bunga tabur meningkat sekitar 20%. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2024, jumlah peziarah dan penjualan bunga mengalami penurunan. Ya kalau penjualannya masih berlakuan, cuman tidak ada yang biasa kan. Kalau yang biasanya tuh 2 hari puasa ini kekurangan, kembang pandan ini masih ngiris. Nah. Ada peningkatan? Ya kalau dibandingkan dengan hari-hari biasa peningkatan ada. Kalau berapa yuk? Ada dari biasa, cuma sekarang lumayan. Kalau sekarang masih ada penghasilan. Kalau sepi-sepi masih dapat penghasilan. Ziarah kubur menjelang Ramadan bukan sekedar tradisi, tetapi juga menjadi momen introspeksi dan mengenang leluhur sebelum menjalani ibadah puasa. Muhammad Reza Palhevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia bersama DPRD Sumsel menggelar turnamen terbuka dan Festival Karate 2025. Ajang ini menjadi wadah atlet muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mencari bibit karateka potensial dari provinsi ini. Sebanyak 1.401 karateka dari 60 kontingen mewakili 13 perguruan karate di Indonesia ambil bagian dalam turnamen terbuka dan Festival Karate Sumsel 2025. Ajang yang digelar di Gordempo Jakabaring Sport City Palembang ini merupakan hasil kolaborasi antara Pengprov Forki Sumatera Selatan dan DPRD Sumsel untuk mendukung perkembangan olahraga karate di daerah. Melakukan telescouting, setiap event ada dari tim Bimpres yang melakukan telescouting. Mencatat evaluasi mereka-mereka yang melakukan pertandingan, mungkinan pada saat mereka bertanding ini kalah, tapi secara kemampuan dia bagus. Nah, itu juga nanti dapat catatan maupun juga dipanggil. Turnamen juga menjadi kesempatan Pengprov Forki mencari bakat-bakat muda potensial. Untuk itu, mereka menurunkan tim pencari bakat guna menjaring karateka terbaik yang berpeluang dikembangkan. Pengen tambah pengalaman, banyak kejuaraan yang lebih besar dan lebih menantang. Para peserta berharap turnamen ini bisa digelar rutin agar mereka mendapat lebih banyak pengalaman bertanding. Sementara Pengprov Forki Sumsel berharap ke depan semakin banyak pihak yang ikut membantu pembinaan atlet karate. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi, tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel. PS Palembang sukses menjuarai Liga 4 Zona Sumatera Selatan 2025. Di partai final, mereka mengalahkan Bumara FC dengan agregat 3-2. PS Palembang akhirnya keluar sebagai juara Liga 4 Zona Sumatera Selatan 2025. Di partai final, mereka menundukkan Bumara FC dengan agregat 3-2. Pada leg pertama, kedua tim bermain imbang 1-1. Sementara di leg kedua, PS Palembang memastikan kemenangan 2-1. Hasil ini menempatkan Bumara FC sebagai runner-up, sedangkan PS Palembang berhak melaju ke putaran nasional Liga 4 2025. Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan menilai kompetisi ini melahirkan banyak pesepak bola muda potensial. Menurut mereka, semakin banyak turnamen digelar, semakin bertambah pula jam terbang pemain muda di Sumsel. Akan lebih baik karena mereka sering melakukan kompetisi-kompetisi yang lebih bagus. Mendukung mereka semuanya sampai ke tingkat nasional, kita juga akan membicarakan dengan PSSI pusat dan mereka juga memberikan. Saat ini Sumatera Selatan mendapat 1 tiket ke putaran nasional Liga 4 2025. Namun tak menutup kemungkinan jumlahnya bertambah menjadi 2, mengingat masih ada kuota yang belum terisi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pengurus Provinsi PLT Sumatera Selatan berencana menggelar kejuaraan nasional junior pada 2025. Ajang ini bertajuk Sumatera Open 2025, itu dijadwalkan digelar pada April mendatang. Pengurus Provinsi PLT Sumatera Selatan berencana menggelar kejuaraan nasional Sumatera Open 2025 pada April mendatang. Turnamen ini merupakan agenda resmi yang telah diikuti PB PLT. Kejurnas menjadi bagian dari kalender tahunan dan akan menghadirkan petenis muda berbakat dari seluruh Indonesia. Kejuaraan ini akan mempertandingkan kelompok umur junior mulai dari usia 12 hingga 18 tahun. Selain itu, akan ada nomor senior yang mempertemukan petenis antar klub. Tenis lapangan itu sudah ada agenda 1 tahun itu minimal 1 kejuaraan. Nanti insya Allah kita akan selenggarakan setelah hari raya ya. Di bulan April itu TDP ya, turnamen yang diakui PLT
untuk junior Kejurnas Sumatera Open nanti yang akan diselenggarakan di Palembang. Pemprov Pelti Sumsel memprediksi peserta akan datang dari 38 provinsi di Indonesia, menjadikan ajang ini sebagai salah satu kompetisi tenis paling bergengsi di tingkat nasional. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Tegar, warga Kecamatan Seberang Ulus 1, tak berkutik saat ditangkap polisi. Ia mencuri motor yang terparkir di depan taman kanak-kanak di wilayah tersebut. Cara pelaku menendang stang motor korban hingga rusak, lalu mendorongnya kabur. Kapolsek Seberang Ulus 1 menjelaskan ini aksi pertama pelaku. Pelaku melihat ada kesempatan motor diparkir di tempat sepi. Setelah mencuri, motor korban dijual ke penadah dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdapat korban memarkirkan kendaraannya sendirian di pinggir jalan dan pelaku lewat dan langsung mengamankan motor tersebut dengan cara menendang bannya sehingga stangnya menjadi lurus dan langsung dibawa lari. Polisi masih mengembangkan kasus untuk menangkap penadah barang curian pelaku. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua pelaku pencurian Rizky Regian dan Saripah Seha ditangkap warga saat akan membawa kabur hasil curian. Keduanya kini diamankan di Polsek Sukarami, Palembang. Aksi pencurian terjadi pada sebuah rumah di perumahan Gria Cipta Permai, Jalan SMB 2, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang. Dari pengakuan pelaku pada polisi, mereka berkeliling menggunakan sepeda motor untuk mencari rumah yang tidak terkunci. Saat menemukan target, Rizky masuk dalam rumah dan mengumpulkan barang curian ke dalam karung, sementara Saripah menunggu di luar. Namun saat akan kabur, mereka dipergoki warga. Salah satu warga melihat pelaku membawa karung mencurigakan, lalu meneriakinya hingga mengundang perhatian warga lain. Pelaku ditangkap sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Berhasil melakukan pengungkapan perkara 363 dengan modus mereka ini melakukan mapping terlebih dahulu terhadap rumah-rumah yang dinilai kosong, kemudian baru mereka melancarkan aksinya. Tapi uniknya ini dilakukan oleh dua orang, yang satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka berdua bekerja sama. Jadi berhasil kita amankan untuk sementara dari hasil pendalaman dan pengembangan dari penyidik kita bahwa sudah ada 3 TKP yang mereka melancarkan aksinya. Bersama pelaku, polisi menyita peralatan rumah tangga, komponen sepeda motor, dan berbagai barang lainnya. Kini keduanya harus menjalani proses hukum di Polsek Sukarami, Palembang. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebelum Ramadan, warga di Palembang melakukan ziarah ke makam keluarga. Salah satu tempat pemakaman umum di kota ini, Kamboja dan Puncak Sekuning. Beberapa lokasi tempat warga melakukan ziarah. Mereka datang bersama keluarga untuk membersihkan makam, menabur bunga, dan membaca doa. Berziarah di sini menjelang puasa, kita berziarah ke tempat ke makam orang tua, nenek, buyut, kakak kita di sini. Abah, emak. Jadi kita bersih-bersih tempatnya. Kita beri kembang biar tempatnya wangi, bersih kayak gitu kan. Jadi kegiatan ini cuma ada setahun sekali aja di sini. Untuk keluarga yang sudah mendahului kita, nenek moyang kita, kayak gitu kan. Di antara warga ada pengantin baru yang berziarah untuk memperkenalkan keluarga kecilnya pada almarhum orang tua. Ya, biasanya ini udah jadi tradisi kita setiap tahunnya. Cuman kan ini sekarang kita udah berkeluarga, jadi ngajak suami di sini. Ngenjengin papa. Ngenjengin papa ya? Iya, ke tempat papa. Oke.
Ziarah ini membawa tambahan penghasilan bagi pedagang bunga tabur di sekitar pemakaman. Momen seperti saat ini, penjualan bunga tabur meningkat sekitar 20%. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2024, jumlah peziarah dan penjualan bunga mengalami penurunan. Ya kalau penjualannya masih pelakuan, cuman ini ada yang biasa kan. Kalau yang biasanya tuh 2 hari puasa ini kekurangan, kembang pandan ini masih ngiris. Nah. Ada peningkatan? Ya kalau dibandingkan dengan hari-hari biasa peningkatan ada. Kalau berapa yuk? Ada dari biasa, cuma sekarang lumayan. Sekarang masih ada penghasilan. Kalau sepi-sepi masih dapat penghasilan. Ziarah kubur menjelang Ramadan bukan sekedar tradisi, tetapi juga menjadi momen introspeksi dan mengenang leluhur sebelum menjalani ibadah puasa. Muhammad Reza Palhevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @Kompas TV Palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit. Selamat menjalani ibadah puasa dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.